Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bahas Sains. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi pengukuran fisika SMA atau MA, yaitu materi aturan angka penting dan notasi ilmiah. Langsung saja kita mulai ke materinya. Yang pertama, kita akan bahas angka penting terlebih dahulu. Apa itu angka penting? Angka penting adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka yang pasti dan satu angka taksiran atau angka terakhir. Angka penting menunjukkan tingkat ketelitian suatu pengukuran. Kita lanjut ke aturan dalam menentukan angka penting. Ada 5 aturan untuk menentukan apakah suatu angka itu angka penting atau bukan. Angka bukan 0 selalu merupakan angka penting. Contoh, 123 memiliki 3 angka penting. Jadi angka bukan 0 dalam bilangan bulat itu semuanya merupakan angka penting. Di sini 1, 2, 3 ini semuanya adalah 3 angka penting. Lalu aturan yang kedua, 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 1023 memiliki 4 angka penting. Jadi 0 ini, jika itu di antara bilangan bukan 0, itu merupakan angka penting, dihitung sebagai angka penting. Lalu yang aturan ketiga, 0 di depan angka bukan 0 bukan angka penting, hanya sebagai penanda posisi desimal. Contoh, 0,0025 memiliki 2 angka penting. Jadi jika dalam bilangan desimal, 0 di depan ini tidak dianggap angka penting. Jadi ini hanya ada 2 angka penting, yaitu angka 2 dan angka 5. Kita lanjut ke aturan yang keempat. 0 di belakang angka bukan 0 dalam bilangan desimal adalah angka penting. Contoh, 2,300 memiliki 4 angka penting. Jadi 0 di belakang bilangan desimal itu merupakan angka penting. Jadi ini ada 4 angka penting. Lalu aturan yang kelima atau yang terakhir, 0 di belakang angka bukan 0 dalam bilangan bulat tanpa tanda desimal tidak dianggap angka penting. Contoh, 1500 memiliki 2 angka penting. Jadi untuk bilangan bulat, 0 di belakang itu bukan angka penting. Sedangkan untuk yang bilangan desimal, 0 di belakang itu termasuk dihitung sebagai angka penting. Jadi ini memiliki 4 dan ini hanya memiliki 2 angka penting. Ada pengecualiannya, kecuali jika diberi tanda seperti 1500 titik atau 1500 nanti garis bawah, maka itu memiliki 4 angka penting. Ini adalah 5 aturan angka penting yang akan menjadi dasar kita untuk mengerjakan soal-soal yang dengan tingkat yang kesulitan yang lebih tinggi lagi. Kita lanjut ke aturan operasi matematika dengan angka penting. Penjumlahan dan pengurangan. Hasil hanya boleh memiliki jumlah angka di belakang koma sebanyak angka terkecil dari data yang digunakan untuk penjumlahan dan pengurangan. Contoh, 12,11 tambah 0,3 sama dengan 12,41 dibulatkan menjadi 12,4. Kenapa bisa? Untuk penjumlahan dan pengurangan yang di belakang koma dalam bilangan desimal itu harus bila di belakang koma dari yang dijumlahkan paling sedikit. Di sini kan ada 2 angka di belakang koma, lalu di sini ada 1 angka di belakang koma. Maka nanti hasilnya harus 1 angka di belakang koma karena kan 1 lebih kecil daripada 2. Jadi hasil penjumlahannya harus 1 angka di belakang koma. Seperti itu. Lalu untuk yang perkalian dan pembagian, hasil hanya boleh memiliki jumlah angka penting sebanyak angka penting paling sedikit dari data yang digunakan. Contoh, 4,56 kali 1,4 sama dengan 6,384. Ini dibulatkan menjadi 6,4. Kenapa? Karena 1,4 hanya memiliki 2 angka penting. Jadi kan 4,56 ini ada 3 angka penting. Lalu ini ada 2 angka penting. Maka hasilnya nanti yang lebih sedikit, yaitu harus memiliki 2 angka penting. Jadi ini jangan sampai kebalik ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu yang dilihat adalah yang di belakang koma.
jadi jumlah angka di belakang koma yang lebih sedikit. Maka kita bulatkan menjadi yang jumlah angkanya lebih sedikit itu. Lalu jika perkalian dan pembagian ini adalah jumlah angka penting yang lebih sedikit. Seperti itu. Pembulatan angka. Jika kurang dari 5 maka angka terakhir tetap. Jika lebih dari sama dengan 5 maka angka terakhir ditambah 1. Ini juga sudah umum ya, mungkin sudah kalian pelajari juga saat SMP maupun SD. Kita ke contoh soal aturan angka penting. Contoh yang pertama, tentukan jumlah angka penting pada bilangan berikut. Yang A 0,00452, B 3,000, C 120, D 7,080. Kita tentukan jumlah angka penting dari bilangan-bilangan ini. Yang A 0,00452 ini memiliki 3 angka penting. Ingat, dalam bilangan desimal 0 di kiri itu tidak dihitung sebagai angka penting. Jadi 0 di depan tidak dihitung, sehingga ini memiliki 3 angka penting. Lalu yang B 3,000 memiliki 4 angka penting. Ingat juga dalam bilangan desimal 0 di kanan itu dihitung, sedangkan 0 di kiri tidak dihitung sebagai angka penting. Jadi ini memiliki 4 angka penting, 0 di belakang koma dihitung. Lalu yang C 120 memiliki 2 angka penting. Untuk bilangan bulat 0 di kanan itu tidak dihitung sebagai angka penting. Tidak ada koma, 0 tidak dihitung. Lalu yang D 7,080 memiliki 4 angka penting. 0 di tengah dan di akhir setelah koma dihitung. Ingat ini sama dengan yang soal yang B. Di sini bentuknya desimal sehingga 0 di kanan itu dihitung sebagai angka penting. Kita lanjut ke yang contoh penjumlahan. Hitunglah 12,11 tambah 0,3 tambah 3,445. 12,11 ini memiliki 2 angka di belakang koma. Lalu 0,3 memiliki 1 angka di belakang koma. Lalu 3,445 memiliki 3 angka di belakang koma. Yang paling sedikit maka 1 angka, sehingga hasilnya nanti harus memiliki 1 angka di belakang koma. Hasil penjumlahannya kita jumlahkan semuanya terlebih dahulu. 12,11 tambah 0,3 tambah 3,445 sama dengan 15,855. Di sini ada 3 angka di belakang koma, maka harus kita bulatkan menjadi 1 angka di belakang koma. Kan ini 8, sehingga ini jika kita bulatkan 8 lebih dari 5, sehingga kita bulatkan ke atas, sehingga kita ubah menjadi 9. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal aturan angka penting yang perkalian dan pembagian. Hitunglah, ini harusnya perkalian ya. Hitunglah 4,56 dikali 1,4. 4,56 memiliki 3 angka penting, 1,4 memiliki 2 angka penting. Sehingga hasil akhir harus memiliki yang lebih sedikit yaitu 2 angka penting. Kita hitung dulu hasil perkaliannya. 4,56 kali 1,4 sama dengan 6,384. Harus memiliki 2 angka penting. Sehingga kita ini kan ada 4 angka penting, sehingga kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Di sini setelah 3 itu 8, karena 8 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. 3-nya kita ubah menjadi 4, sehingga hasilnya adalah 6,4. Lalu contoh yang keempat, hitunglah 0,00452 dibagi 2,1. 0,00452 ini memiliki 3 angka penting, dan 2,1 memiliki 2 angka penting. Ingat dalam perkalian dan pembagian itu aturannya adalah hasil harus dengan jumlah angka penting itu angka penting yang lebih sedikit dari data yang digunakan. Hasil akhir harus memiliki 2 angka penting. Kita hitung dulu hasil pembagiannya. 0,00452 dibagi 2,1 sama dengan 0,00215238. Kita bulatkan menjadi memiliki 2 angka penting. Jadi kita bulatkan di sini. Setelah 1 ini 5, maka kita bulatkan ke atas. Satunya kita ubah menjadi 2, sehingga hasilnya adalah 0,0022. Ini memiliki 2 angka penting.
Baik, sampai sini untuk pembahasan angka penting ya. Kita lanjut ke notasi ilmiah. Pengertian notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara penulisan bilangan dalam bentuk A kali 10 pangkat N dengan syarat A lebih dari sama dengan 1 kurang dari 10. A adalah angka desimal satuan hingga kurang dari 10. N adalah bilangan bulat positif atau negatif. Ini adalah definisi dari notasi ilmiah. Agar lebih jelas, kita langsung ke contohnya. Sebelum kita ke contoh, kita ke aturan penulisan notasi ilmiah dulu ya. Jadi ada yang bilangan besar dan juga ada yang bilangan kecil. Jika bilangan lebih dari atau sama dengan 10, maka pangkat N adalah positif sebanyak jumlah angka yang digeser koma ke kiri. Contohnya gimana? 45.000 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 4. Nah, kok bisa kita letakkan koma mulai dari sini ya, yaitu dari 1 sebelum bilangan terakhir dan bilangan sebelum terakhir. Jadi komanya kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4 sehingga 4 sampai sini kan. Jadi 4,5 kali 10 pangkat 4. Begitu juga dengan yang 123 juta. Kita hitung dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sehingga sama dengan 1,23 kali 10 pangkat 8. Seperti itu. Kita lanjut ke yang bilangan kecil, bilangan desimal. Jika bilangan kurang dari 1, maka pangkat N adalah negatif sebanyak jumlah angka yang digeser koma ke kanan. Jadi komanya di sini, jika yang bilangan besar tadi komanya dari belakang dulu lalu ke kiri, jika yang bilangan kecil ini dihitung dari komanya majunya ke kanan. Jadi dari sini berarti 1, komanya di sini 1, 2, 3 sehingga 6,2 kali 10 pangkat minus 3. Ingat harus minus ya karena ini kan desimal. Lalu contoh selanjutnya 0,000045 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 5. Itu adalah aturan penulisan notasi ilmiah. Selanjutnya kita ke aturan operasi dengan notasi ilmiah. Perkalian, kalikan angka depannya dan jumlahkan pangkat 10-nya. 2 kali 10 pangkat 3 kali 3 kali 10 pangkat 4. Jadi kita kalikan satu-satu aja. 2 kali 3, 6. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 7. Jadi sama dengan 6 kali 10 pangkat 7. Lalu yang aturan kedua adalah pembagian. Bagi angka depannya dan kurangkan pangkat 10-nya. Ini sama dengan sifat-sifat eksponen. Jika perkalian basisnya sama, maka kita jumlahkan pangkatnya. Jika pembagian basisnya sama, maka kita kurangi pangkatnya. Dengan 6 bagi 2 itu 3 kali 10 pangkat 5 bagi 10 pangkat 2 itu 10 pangkat 3. Jadi sama dengan 3 kali 10 pangkat 3. Selanjutnya kita ke aturan untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan, pangkat 10 harus sama dulu. Jadi harus sama pangkatnya baru kita jumlahkan. Contoh soalnya 3 kali 10 pangkat 4 tambah 4 kali 10 pangkat 3. Nah, ini pangkatnya nggak sama, jadi harus kita samakan dulu. Gimana caranya? 3 kali 10 pangkat 4 plus 0,4 kali 10 pangkat 4. Jadi kita geser lagi ke kiri. Sehingga 3-nya ini menjadi plus 4. Jika sudah sama 10 pangkat 4 dan 10 pangkat 4, maka kita tinggal jumlahkan yang depannya aja. Jadi 3 plus 0,4 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 4. Selanjutnya, agar lebih jelas kita ke contoh soal notasi ilmiah. Soal 1, ubah bilangan berikut ke notasi ilmiah yang A. Ingat, jika bentuknya desimal, maka nanti pangkatnya pasti minus. Kita geser ke kanan, jadi sampai sini ya, karena kan 7,2. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya.
Ini 7,2 kali 10 pangkat minus 5. Lalu yang kedua, kita mulai dulu dari yang belakang. Dari sini, sebelum belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 8. Lalu yang C itu adalah 9,1 kali 10 pangkat minus 1. Dan yang D adalah 5,2 kali 10 pangkat 4. Kita lanjut ke contoh soal notasi ilmiah yang ketiga. Ini adalah yang perkalian, yang operasi, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Perkalian dan pembagian bisa kita langsung kerjakan aja, yang depan kita kalikan atau kita bagikan, lalu yang belakang pangkatnya kita gunakan aturan eksponen. Lalu jika yang penjumlahan dan pengurangan, jika pangkatnya belum sama, maka kita pangkatkan dulu. Setelah itu baru kita operasikan bilangan-bilangan yang ada di depannya. 1,2 kali 10 pangkat 4 kali 3 kali 10 pangkat 2. 1,2 kali 3 itu 3,6. 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 2 itu 10 pangkat 14 2 atau 10 pangkat 6. Lalu yang B, 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5. 6 bagi 2, 3. 10 pangkat min 3 bagi 10 pangkat min 5 dikurangi. Jadi min 3 plus 5, 10 pangkat 2. Dengan 3 kali 10 pangkat 2. Lalu yang C, 5 kali 10 pangkat 6 tambah 2 kali 10 pangkat 5. Nah, di sini pangkatnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. 5 kali 10 pangkat 6 tambah 0,2 kali 10 pangkat 6 sama dengan 5,2 kali 10 pangkat 6. Jadi 2-nya ini kita ubah menjadi 0,2, lalu pangkatnya kita tambahkan 1 menjadi 10 pangkat 6. Setelah itu baru bisa kita jumlahkan. 5 tambah 0,2 sama dengan 5,2 kali 10 pangkat 6. Soal yang D, 9 kali 10 pangkat 3 dikurangi 4,5 kali 10 pangkat 3. Di sini kan pangkatnya udah sama, makanya tinggal kita kurangkan aja. 9 kurangi 4,5 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 3. Baik, sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.